UTS yang baru muncul, kemudian berada di kaki bukit, mampu memenangkan International Biotech Competition di MIT. Wow. Nah, jadi bukan sekedar muncul menang di Indonesia, tapi di MIT sebagai kiblat teknologi dunia pun. Dan ini anak-anak nelayan, anak-anak petani mendarat di New York. Nah, jadi kalau orang bicara tentang UTS, sebenarnya kan UTS itu kampus swasta. Nah, kampus swasta ini dimanapun berada tidak mungkin akan mengalahkan kampus negeri kalau tidak didukung oleh industri yang kuat. Saya ke UTS sudah 3 kali. Dulu awal itu saya juga heran, kenapa Bang Zul membangun di sini? Sebenarnya pertama kali saya masuk, Bang. Kenapa di bukit-bukit ini yang dia bangun gitu? Jadi saya sempat heran. Tapi setelah ke sana lagi ngelihat perkembangan, oh ini maksudnya. Jadi wow, ini luar biasa. Abang juga menarik ketika menjadi DPR di pusat itu bisa menarik. Kita bisa katakan nama-nama gedung itu tuh sesuai dengan siapa yang memberikan. Apa ide-idenya kenapa naruh di situ dulu, Bang? Nih. Pertama, kalau kita punya ide yang kuat ya. Itu ide itu mampu meyakinkan banyak orang. Nah, kebetulan kan dulu PhD saya itu di bidang industrialisasi dan kebijakan teknologi. Nah, saya jadi anggota DPR itu agak risau juga karena Indonesia itu tidak punya strong industrial base yang kuat lah. Jadi ekonomi kita sebenarnya ringkih terhadap gejolak eksternal. Jadi kadang-kadang bagus dalam angka, tapi fondasinya itu sebenarnya tidak terlampau kuat. Nah, perlu juga kan orang tidak boleh hanya sekedar retorika dan berteori. Jadi apa yang ada dalam pikiran saya coba ekspresikan dengan UTS itu. Jadi kalau ingin daerah itu Indonesia Timur itu menggesah ketertinggalannya, mengejar ketertinggalannya, butuh sains dan teknologi. Jadi masuklah Universitas Teknologi Sumbawa. Dan waktu itu sahabat saya Tuan Guru Bajang waktu itu kan dia bingung sebenarnya bagaimana mendongkrak IPM NTB karena di tempat yang lain Tuan Guru Bajang ini prestasinya mengkilap, kecuali IPM. Bahwa ada sesuatu memang kegelisahan ya kan, indeks pembangunan manusia kita itu memang rendah gitu. Jadi solusinya mau nggak mau ya harus bangun di situ gitu. Kepikiran satu membangun di situ, terus kemampuan, mohon maaf Bang, akhirnya kan kita menghitung kemampuan finansial, mampu nggak nih? Apa yang Abang tanam sehingga saya mau punya kampus gitu. Idenya ya, terus terang idenya itu seksi. Ide tentang bagaimana, dan memang jangankan di NTB, di Indonesia pun yang ahli tentang ini tuh sedikit. Di seluruh Indonesia, di seluruh dunia pun, ekonom yang mempelajari dinamika industri, kemudian kontribusi sains dan teknologi dalam peningkatan produksi nasional itu nggak banyak. Nah, saya ingin mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran itu dalam kenyataan. Dan di DPR, walaupun saya di Komisi 7 waktu itu, ya belum ada yang memetakan ekosistem ini dengan lengkap. Nah, jadi kalau Anda misalnya datang ke UTS sekarang, UTS itu bukan sekedar kampus. Jadi di situ ada kampusnya, ada SMK-nya, ada institutnya, ada akademinya. Di situ ada asrama mahasiswa di mana masyarakat seluruh Indonesia berkumpul di situ, ada ruang publik kreatifnya, ada Sains Teknopark, ada sentra industri kecil menengah. Jadi ekosistemnya itu ada Global Village, ada pasca sarjana inovasi. Jadi kita ingin sampaikan bahwa Anda bicara tentang industrialisasi, Anda bicara tentang sains teknologi, misalnya kayak Brida sekarang. Brida sekarang saya mengatakan Brida NTB paling bagus se Indonesia. Karena cuma kita yang ngerti konsepnya. Betul, karena yang paham konsep. Enggak, zaman Pak Ganjar, zaman kan ini konsep PDIP ingin ada BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, tapi dalam kenyataannya nggak ngerti orang ini binatang apa. Nah, NTB yang mampu menangkap ini sebenarnya. Jadi ini adalah ekosistem. Nah, jadi kalau orang bicara tentang UTS, sebenarnya kan UTS itu kampus swasta. Nah, kampus swasta ini dimanapun berada tidak mungkin akan mengalahkan kampus negeri kalau tidak didukung oleh industri yang kuat. Nah, karena UNRAM, universitas negeri yang lain itu nggak mikirin duit, dia sudah ada dari negara.
Nah, kalau kampus swasta mikir ini Pak, dapatnya dulu. Nah, jadi sebenarnya Anda pertama kan kata orang Cina ini, gunung itu tidak harus tinggi, yang penting ada dewanya. Nah, jadi gunung itu nggak harus tinggi, yang penting ada dewanya. Gunung Kawi kan nggak tinggi kan, tapi karena dipersepsikan ada dewanya, banyak orang datang ke sana. Sungai itu nggak harus dalam, yang penting ada naganya. Jadi kalau mau UTS bagus, ya tidak boleh biasa saja. Jadi harus ada dewanya. Nah, jadi ada dewanya. Jadi misalnya bikin program-program studi atau jurusan yang jangan biasa. Ya, jurusannya memang jurusan yang menurut saya ada dewanya. Jadi misalnya bioteknologi. Jadi panggil ahli biotek salah satu yang terbaik di dunia, bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia. Kemudian buka metalurgi, accounting, finance segala macam yang ada dewanya. Dan dari awal saya sudah mengatakan, mungkin karena uang kita terbatas, kita belajar teori bisnis juga. Anda harus ada diferensiasi kalau produk baru kan. Jadi UTS itu kenapa langsung mahasiswanya banyak? Waktu itu sekitar 250 atau 300, karena semuanya beasiswa. Semuanya beasiswa. Jadi apa namanya, yang terbaik yang kita ambil. Jadi karena semuanya beasiswa, kemudian yang diseleksi ini yang lulusan terbaik SMA. Jadi sejak sebelum diterima bulan September itu semua dewa-dewa ini datang ke SMA kemana bikin kompetisi lah, wawancara segala macam. Jadi majunya ini, nah pas masuk ke, coba bayangkan, karena yang misalnya metalurgi, yang paling hebat metalurgi di LIPI sama UI yang nyeleksi. Dan matematik itu bukan hanya masalah tes tulis. Bagaimana mengetes fisika, matematik secara lisan. Sama 24 jam dites anak-anak ini. Karena rata-rata yang ngetes ini aktivis mahasiswa juga. Jadi gila-gila tuh. Jadi yang terbaik dari UI, dari Jepang, dari ITB, segala macam sana. Jadi dekan Fakultas Ekonominya orang FUI gitu kan. Metalurginya lulusan Jepang. Nah, kemudian jadi gitu awalnya. Jadi ketika tidak mengherankan kalau pada semester kedua saja UTS yang baru muncul, kemudian berada di kaki bukit mampu memenangkan International Biotech Competition di MIT. Nah, jadi bukan sekedar muncul menang di Indonesia, tapi di MIT sebagai kiblat teknologi dunia pun. Dan ini anak-anak nelayan, anak-anak petani mendarat di New York, gitu kan, naik dari New York naik kereta ke Boston, itu merubah banyak hal. Nah, jadi itu ceritanya. Dan ketika ide ini ditularkan pada elit-elit negeri ini, mereka berhenti sejenak. Setelah Pak Habibie itu nggak ada lagi yang mikirin teknologi di Indonesia. Padahal mempelajari teknologi itu tidak costless, tidak timeless, artinya tidak mesti ada biayanya, lama, panjang gitu, mesti disiapin. Nah, ada orang terus mau tiba-tiba situ membangun ini di Indonesia Timur. Dan ini masalah waktu saja kalau kita nggak hati-hati. Kalau ini nggak disegerakan gitu, nanti disparitas ekonomi sosial menganga tajam. It is a matter of time aja. Indonesia Timur ini kan pisah sendiri, karena terlampau jomplang gitu. Nah, sekarang ketika ada ide membawa mahasiswa dari bagian barat Indonesia ke timur, itu luar biasa. Dan orang banyak nggak tahu sebenarnya. Bukan hanya UTS yang saya bangun di Sumbawa. Dulu STAN itu ada di Sumbawa. STAN? Wow. STAN ada di Sumbawa. STAN itu ada di Sumbawa. Nggak gampang saya pindahkan sekolah tinggi akuntansi negara di Sumbawa. Di gedung DPRD Sumbawa yang lama. Coba bayangkan STAN, karena menurut saya kalau semua orang terbaik di Indonesia tersedot ke STAN, terus yang sisa-sisa ini apa? Tapi saya kecewa betul, shock waktu itu tuh. Akhirnya Pemda, Bupati itu karena nggak ngerti STAN itu apa, nganggap itu sekolah ecek-ecek gitu. Ini sekolah tinggi, kayak vokasi biasa gitu ya. Jadi atensinya nggak begitu. Ngapain sih sekolah yang gini-gini dibawa ke Sumbawa? Kenapa? Nah, itu yang saya sedih sekali. Kenapa akhirnya ya memang kita harus punya bupati yang punya sejalan, cara pandang yang more or less sama juga. Saya sedih juga tuh. Betapa saya bawa STAN, akhirnya bertahan 1 tahun. Bawaannya aja udah luar biasa. Bawanya luar biasa susahnya.
sekedar nyekolahkan aja orang Pemda ke situ susahnya luar biasa, dan jangankan mengapresiat, kita bawa stand susah ke situ, malah dicibir gitu. Akhirnya tahun kedua ya. Nah dulu karena saya jadi pimpinan Komisi 11, gampang ngomong ke Menteri Keuangan untuk bikin stand di Sumbawa. Gampang ngomong kepada kepala standnya. Nah coba Anda bayangkan, kalau stand itu ada di NTB, kemudian sekolah kayak ilmu statistik itu ada di Halmahera, di Sulawesi Tengah. Ini cara memeratakan pembangunan Indonesia itu dengan pendidikan bisa. Betul. Wow, ini memang semuanya Abang nih kuat itu di ide. Ide, bisa katakan itu kekuatan ide Bang, ini yang, tapi kan itu Abang terbentuk dari perjalanan panjang semuanya Bang. Karena saya bidangnya itu. Nah, kan misalnya kalau misalnya Tuan Guru Bajang misalnya kan sebagai seorang ustadz, Tuan Guru, jadi tentu kan Islamic Center. Ini kepikirnya di situ Bang. Mungkin karena bidang saya tentang sains teknologi, jadi kita punya BRIDA, kita punya UTS, punya sesuatu yang menurut orang ini kalau nggak ngerti buat apa. Padahal menurut saya, coba lihat sekarang, nah, anak-anak lulusan UTS tuh, wah, jadi engineer itu luar biasa. Dulu kita ngomong teriak kerja di PT Aman Nyoman tuh sekarang ahli-ahlinya di sana. Jadi menurut saya ide itu tidak muncul tiba-tiba. Dia datang dari akumulasi pembelajaran yang panjang juga. Nah mungkin karena saya belajar dulu public policy, kemudian science and technology policy, belajar industrialisasi, ya nggak aneh juga kalau ngomongnya itu gitu. Apakah itu hebat? Belum tentu juga sekarang. Nah, saya lihat pendidikan anak saya saja sekarang, dia mempelajari data science, kemudian mempelajari artificial intelligence. Jadi mungkin jangan-jangan saya merasa ide saya ini genuine, tapi belong to 30-40 years ago gitu. Jadi mungkin ide saya mungkin tentang industrialisasi, tentang ekosistem teknologi, tentang upgrading human capacity, itu seksi 30-40 tahun lalu. Sekarang generasi Z, generasi yang baru punya ide yang baru. Dan saya lihat perkembangan artificial intelligence. Wah ini yang gila. Dahsyat ini sekarang AI ini. Nah coba bayangkan kalau dengan dunia baru seperti artificial intelligence, terus kita punya kepala daerah yang tidak kompatibel dengan kemajuan zaman, bagaimana daerah kita? Jadi saya sudah mengatakan saya ini sudah ketinggalan sebenarnya. Dan saya membayangkan memang ke depan itu kabupaten, kota, provinsi di NTB ini, di seluruh Indonesia bahkan itu diisi anak-anak muda yang idenya lebih segar. Wow. Ini apa kita berbicara AI, apa anaknya Bang Julio sudah mungkin udah ada yang konsen ke situ Bang ya? Ada, dia mempelajari master in artificial intelligence. Wow. Ini sudah jadi master in artificial intelligence. Sekarang ngambil itu. Wow. Nanti dia akan merekonstruksi industrialisasinya Bang itu. Mungkin dunia yang sama sekali baru gitu. Itu is amazing. Jadi kita tuh jadi ketika kita confronted by reality, ada hal-hal yang baru, kita jadi rendah hati juga. Lu jangan besar kepala, lu jangan merasa pinter, lu jangan merasa hebat sendiri, udah ketinggalan jauh. Betul, kita juga dulu mungkin ketika ditemukannya mesin, era industri, orang terbengong, wah inilah yang tercanggih. Begitu ketemukan komputer, wah ini tercanggih. Ketemu internet lagi, tercanggih. Ternyata internet ini sekarang ketemu AI, wah lagi gitu. Nanti apa lagi yang terjadi ke depan? Nah, Abang, dalam melihat NTB ke depan ini kan tentu kompleks Bang ya. Kita melihat potensi daerah yang sangat luar biasa juga. Banyak Abang juga udah banyak membawa proyek strategis nasional itu ke NTB. Nah ini kan butuh jejaring yang sangat kuat Abang. Nah kalau kita melihat konteksnya ke pendidikan Abang, apa sebetulnya yang kalau Abang melihat ke depan ini di NTB ini, kalau mau mengembangkan ke pendidikan ini sebaiknya ini mengarah ke mana itu Bang? Kalau kita lihat stages of economic development ya kan, ini nggak boleh leapfrogging, nggak boleh meloncat. Nah, apa yang kita alami di NTB ini bisa seperti Inggris 100 tahun yang lalu. Wow, seperti kita mundur 100 tahun lalu. Bukan mundur, memang keadaan ekonominya kayak Amerika 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Jadi kalau makanya kita juga perlu punya bacaan terhadap keadaan ekonomi, kan indikatornya jelas, GDP-nya, kemudian industrialisasi, kontribusi sektor pengolahan dalam kue ekonomi.
Nah, katakanlah seperti Inggris atau Amerika ratusan tahun yang lalu, atau Jepang atau Korea sekitar. Nah, mereka pernah berada di situasi seperti kita ini. Tentu sekarang strateginya itu ya tidak boleh meloncat, tapi pada saat yang sama kita juga harus akomodatif terhadap perkembangan teknologi yang baru. Jadi kalau orang bicara tentang industrialisasi, industri 5.0, 5.0 ada di NTB. Yang 4.0 ada juga, yang 3.0 ada juga, 2.0 ada juga, 1.0 ada juga, bahkan yang di bawah 0 pun ada. Masih manual sekali. Jadi ini indahnya memanage satu daerah seperti provinsi kita ini. Tidak ada cara yang single, yang satu untuk menyelesaikan semua. Makanya kenapa kita mengirimkan mahasiswa ke luar negeri itu sebenarnya cara paling cepat merubah mindset aja. Mindset ketika mereka dikonfrontasi dengan keadaan global tuh jadi refleksinya ke dalam. Nah, jadi mereka yang tadinya galak-galak segala macam sadar kita ketinggalan jauh ini. Jadi belajarnya jadi cepat. Jadi ngirim orang ke luar negeri itu lebih pada merubah mindset. Dan saya tidak ingin mereka kembali cepat-cepat ke sini. Mereka harus belajar di luar negeri, berdiaspora, karena nanti kehadiran mereka ini akan mengembalikan ke tempat kita dengan cara yang berbeda. Nah, jadi menurut saya itu nah betul, perjalanan panjang harus dimulai dengan langkah pertama. Nah, kalau pendidikan apapun ke depan itu ya harus tidak boleh jauh dari perkembangan teknologi. Kiblat teknologi. Bahkan di UTS itu ada beasiswa One Village 10 Engineers. Nah, jadi di sana itu kami kasih beasiswa satu desa 10 insinyur. Nah, kalau memang itu nanti berhasil, tinggal direplikasi saja. Jadi bukan tidak penting belajar yang lain. Tapi kalau ada satu desa itu isinya 10 insinyur aja itu akan merubah banyak hal di desa itu. Karena insinyur itu mungkin kadang-kadang nggak banyak ngomongnya tapi banyak kerjanya. Nah, ketimbang banyak ngomong nggak ada kerja, repot itu. Jadi kalau kita misalnya satu desa 10 insinyur, target kita di UTS itu insinyur itu bisa jadi kepala desa yang baik. Bisa jadi sekdes yang baik, bisa jadi BKD yang baik, bisa jadi petani yang baik, bisa jadi peternak yang baik. Di semua bidang dia harus menjadi yang terbaik. Tapi cara berpikirnya yang kita install. Dengan dia menjadi insinyur, dia bisa menjadi pengusaha yang baik juga. Nah, jadi itulah yang diproduksi lebih banyak di UTS itu. Kita ingin menggesa agar orang yang tidak suka pada angka tapi bisa belajar matematika dan engineering gitu. Ini. Nah, sedangkan tempat kita ini kan banyak orang yang pandai bikin puisi gitu kan. Kemudian pandai mengolah kata, disuruh ceramah. Makanya banyak penceramah-penceramah memang bakat dari gitu. Tapi harus pondok-pondok pun mulai diperkenalkan dengan teknologi, dengan pembelajaran yang kalau menurut saya kalau kita nggak kompatibel dengan cara hidup baru dengan teknologi, apalagi di dunia data sciences dan algoritma, kemudian dengan artificial intelligence, kita akan ketinggalan. Wow, Bang Zul sudah membidik bahwa AI ke depan ini akan menjadi kiblat pengembangan terhadap semua sisi kehidupan ini. Kalau kita bisa berbicara gitu kan, semuanya kembali akan ke AI. Sahabat IAS Podcast, sangat luar biasa perbincangan saya dengan Bang Zul. Sehat selalu, Abang. Terus memberikan inspirasi, memberikan karya-karya nyata untuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Abang masih jangka panjang pemikiran Abang yang dulu mungkin dikatakan 30 tahun ternyata direproduksi sekarang, keberhasilannya itu mulai berjalan sekarang. Apa yang Abang ceritakan di segmen 1 terkait dengan semangat menjadi berbeda ketika di mahasiswa karena kemampuan yang tidak kita miliki di sisi yang banyak dimiliki orang, ini akan menjadi pemecut bagi adik-adik kita mahasiswa. Terima kasih Abang sudah hadir di IAS Podcast, luar biasa. Baik, sahabat IAS Podcast, nanti kita akan, kalau Abang Zul masih punya waktu nanti ya, kita undang lagi karena ini puasa ya. Abang juga harus banyak istirahat juga. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di konten-konten IAS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.